Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Penabur Misteri. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan rezekinya. Kali ini aku akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Ritual Membuka Mata Batin by Ras. Oke, gak pakai lama, kita langsung ke ceritanya. Cus! Kisah ini bermula pada keempat remaja, 3 perempuan dan 1 laki-laki. Mereka adalah sahabat sejak kecil, sampai usia mereka sudah menginjak 14 tahun. Dit, bagaimana yang itu? Tanya Lani. Yang mana? Tanya Dit nampak lupa. Yang itu, Dit, masa kamu lupa? Timpal Tino. Oh, yang itu. Iya, aku kemarin juga dikasih tahu Kamal. Ujar Adit akhirnya sambil menepuk jidatnya. Kalian siapkan kaca sama lilinnya. Nanti bawa ke rumahku. Malam ini aman, orang tuaku tidak ada di rumah. Lanjut Adit. Yakin bakal berhasil? Setauku, mata batin itu tidak bisa dibuka kalau tidak dengan orang yang paham dengan masalah itu. Ujar Sari. Yakin? Gak yakin sih. Yang penting kita coba. Sahut Tino. Ya sudah, kalau begitu, pulang dulu ya teman-teman. Nanti malam aku langsung ke rumah Adit. Kata Lani sebelum melenggam pergi. Satu persatu, remaja itu pun pulang ke rumah masing-masing. Malam harinya, masing-masing dari mereka membawa plastik hitam berisi beberapa lilin dan cermin. Setibanya di rumah Adit, terlihat kalau Adit sudah menunggu mereka di teras rumah. Setelah berbincang-bincang sejenak, lalu mereka langsung menuju ke sebuah kamar yang tidak pernah digunakan lagi, yang berada di bawah tangga. Kamarnya sudah cukup bersih, karena tadi sebelum teman-temannya datang, Adit sudah terlebih dahulu membersihkannya sendirian. Mereka sangat ingin bisa melihat hantu, dikarenakan terobsesi dengan buku-buku hantu yang sering mereka baca. Mereka begitu penasaran dengan wujud hantu yang sesungguhnya. Lampu ruangan itu dimatikan setelah lilin berhasil mereka nyalakan. Siap? Tanya Adit. Siap, jawab ketiga teman. Perempuannya sungguh penuh semangat. Lalu Adit membagikan selebaran kertas yang bertuliskan tata cara membuka mata batin berikut dengan mantranya. Jadi, caranya cuma seperti ini? Tanya Tino sedikit ragu. Ikuti saja apa yang sudah dituliskan, ujar Adit. Satu persatu mereka mulai fokus pada tulisan dan cara untuk membuka mata batin. Hampir 1 jam mereka duduk diam dan fokus. Tiba-tiba salah satu lilin padam. Besok Om, lanjutkan. Kepala masih agak pusing. Lani kaget hingga membuat kaca di depannya jatuh dan teman-temannya tentu juga kaget. Kenapa Lan? Tanya Tino. Lilinnya mati. Mungkin angin. Saut Adit. Mungkin juga napasmu, Dit, ujar Sari. 2-3 kali mereka mencoba, tapi selalu saja ada yang membuyarkan konsentrasi mereka. Hingga jam sudah menunjukkan pukul 12 malam. Mereka tetap masih terus mencoba, sampai pada saat mereka sudah benar-benar lelah, dan mereka merasa gagal atas percobaan yang mereka lakukan. Sepertinya tidak bisa membuka mata batin tanpa bantuan orang ahli, ucap Sari. Nanti kapan-kapan kita coba saja lagi. Dengan mata yang sudah sangat berat mereka berempat membereskan ruangan tersebut, lalu tidur. Pagi-pagi sekali, bahkan adzan subuh pun belum berkumandang. Lani dan Sari dan Tina pun pulang ke rumah masing-masing. Saat berpisah di jalan dengan teman-temannya, barulah hal aneh mulai terasa. Sari, Tina,
Dan Rani merasa ada seorang yang terus mengikuti mereka. Lagi menunggu siapa, Dek? Tanya Tina pada seorang anak kecil yang sedang berdiri di tengah jalan. Anak itu tampak sesuatu di tangannya. Tanpa mencurikan pertanyaan Tina, kecil-kecil sudah sombong. Gimana gedenya? Sumut Tina seraya berjalan pergi. Dan di saat itulah anak itu mendongakkan kepalanya ke arah Tina, yang ternyata adalah anak tetangganya yang dulu meninggal karena tenggelam. Ah, aduh! Teriak Tina lari sekencang-kencangnya ke arah rumah. Nafasnya ngos-ngosan. Saat sudah sampai di rumah, rumahnya sudah sepi, mungkin kedua orang tuanya sudah pergi ke pasar untuk berjualan. Ia mengeluarkan kunci rumah dari sakunya. Saat pintu terbuka, ia melihat kedua orang tuanya yang masih ada di rumah. Keduanya duduk tanpa mengeluarkan suara. Wajahnya pucat dan ruangan itu juga berbau. Tina heran, kenapa ia tidak dimarahi? Padahal ia sudah pergi semalaman. Sapa Tina. Kedua orang tuanya serempak memalingkan wajahnya. Namun darah mengucur dari kepala si ayah, membuat Tina ketakutan dan segera ke dalam kamarnya. Hal yang sama terjadi pada Sari, Lani, dan juga Adit. Saat mereka masuk ke rumahnya, melalui jendela, ia melihat adiknya yang sudah meninggal berdiri di hadapannya, membuat Sari ketahuan dan dimarahi habis-habisan oleh ayahnya. Lani aman, karena sudah izin pada orang tuanya untuk tidur di rumah Tina. Tapi ia juga melihat Pak Majid yang baru 3 hari meninggal, sedang duduk di depan rumahnya. Sementara Adit melihat sosok perempuan cantik berusia 25 tahunan, memakai dress putih dan rambut yang panjang. Sosok itu mencoba berkomunikasi dengan Adit. Namun Adit tidak bisa memahami apa yang dimaksudkan oleh sosok tersebut. Tak ada sedikit pun rasa takut di wajah Adit saat melihat sosok tersebut. Karena hari itu orang tuanya akan pulang. Adit langsung mengerjakan pekerjaan rumahnya. Mulai dari mencuci pakaian, mencuci piring, dan mengambil air ke sungai. Lalu mandi berpakaian dan juga makan. Setelah melakukan semua tugas rumah dengan rapi, Adit masuk ke dalam kamarnya, membaca buku-buku hantu yang sebelumnya ia pinjam pada Wahab, tetangganya. Di salah satu halaman buku itu juga terdapat tata cara membuka indera keenam. Karena sebenarnya semua yang orang tidak memiliki indera keenam sejak lahir. Hanya indera keenam itu akan tertutup dengan sendirinya ketika usia sudah berada di atas 5 tahunan. Atau bahkan tidak sampai 5 tahun. Dan orang-orang dengan indera keenam atau mata batinnya yang masih terbuka, sampai dewasa mereka itulah yang disebut dengan indigo. Seseorang yang bisa melihat sesuatu yang tak kasat mata dan berkomunikasi. Entah hal itu atau benar. Yang jelas, indera keenam sendiri mempunyai tingkatan. Ada yang hanya bisa melihat mereka saja tanpa berkomunikasi. Ada juga yang hanya bisa mendengar suaranya saja. Dan ada juga yang mampu melihat, menyentuh. Juga berkomunikasi dengan mereka sama seperti kita berkomunikasi dengan manusia. Tapi biasanya kalau sudah di tingkat atas, baru bisa melihat seperti itu. Indigo adalah sebuah kemampuan istimewa, tapi terkadang juga menyiksa. Apalagi kalau berurusan dengan makhluk-makhluk yang musyrik dan jahat, dan tidak bisa mengendalikan rasa takut pada mereka. Saat masih membaca buku-buku tersebut, perempuan itu berdiri di dekat tempat tidur Adit. "Kau siapa?" tanya Adit. Hening, tak ada suara apapun. Hanya gemerisik angin yang masuk melalui jendela kamar. "Adit," panggil beberapa orang dari luar rumah. Dengan sedikit malas, Adit melangkah keluar kamar. Saat pintu rumah dibuka, ternyata yang memanggilnya tadi adalah teman-temannya. Tanpa disuruh masuk, ketiganya masuk ke dalam rumah Adit. Mereka menceritakan pengalamannya masing-masing saat pulang dari rumah Adit. "Aku juga melihat hantu, tapi bukan keluarga kami ataupun tetangga.
Seorang perempuan kira-kira seusia dengan kakaknya Wahab. Katanya Wahab, berada di rumah ini. Dia seperti ingin mengatakan sesuatu, tapi aku tidak paham sedikit pun, ujar adik. Itu berarti usaha kita tadi malam berhasil, tanya Sari, Halani, dan Tino bersamaan. Iya, mulai sekarang kita harus lebih melatih penglihatan kita, supaya kita bisa berkomunikasi dengan mereka. Lanjut adik. Setelah jam menunjukkan pukul 1 siang, mereka pun pamit pulang pada adik. Hari-hari yang dijalani keempat remaja itu kini berbeda. Malam dan siang selalu saja berhadapan dengan hal-hal yang tak kasat mata. Mereka juga mulai diganggu dan diusili. Sampai Sari, Halani, dan Tino jatuh sakit karena ulah dari sosok-sosok hantu tersebut. Berbeda dengan halnya Adit yang memang pencipta hal-hal mistis. Dia justru senang dan mulai mengasah kemampuannya. Hingga berbulan-bulan telah berlalu. Kini, Adit sudah bisa berkomunikasi langsung dengan makhluk itu. Aku sudah tidak kuat lagi, Dit. Mereka sangat menyeramkan. Aku mau menutup kembali mata batinku. Aku tidak mau dianggap gila terus, ujar Lani. Diam disetujui oleh Tino dan Sari. Aku tidak tahu cara menutup mata batin, ujar Adit. Dan bukannya kalian jangan bersemangat dulu. Makanya jangan takut, mereka tidak akan menyakiti kalian. Kalau Adit itu sangat natapku dari malam hingga pagi. Aku tidak nyaman dengan keadaan ini, Cid. Sama, aku juga sering diganggu. Tapi aku juga sungguh-sungguh tidak tahu cara menutup kembali mata batin. Mendengar jawaban Adit, ketiga teman perempuannya itu pergi tanpa pamit. Perselisihan terjadi di antara keempat jabat tersebut, hingga membuat mereka tak lagi saling sapa. Sampai di suatu hari, kabar duka datang dari Tino. Remaja perempuan itu didapatkan meninggal gantung diri di dalam kamarnya, setelah menceritakan apa yang telah terjadi pada orang tuanya. Mayatnya ditemukan setelah 24 jam tergantung. Awalnya orang tua Tino tidak ada yang curiga saat akan berangkat ke pasar. Namun, saat sore harinya mereka pulang dan melihat keadaan rumah yang tetap seperti sebelum ditinggalkan. Tadi pagi, alias tidak dibersihkan. Langsunglah orang tuanya mengetuk-ngetuk kamar Tino, namun tak ada jawaban. Berkali-kali dipanggil dan digedor pintunya, tetap tak ada sautan ataupun jawaban dari dalam. Membuat ayahnya langsung berinisiatif untuk membuka paksa kamar anak gadisnya itu. Setelah terbuka, orang tuanya seketika histeris melihat tubuh anaknya sudah tergantung diam, kaku, tak bergerak. Ayahnya langsung berusaha menahan kaki Tino agar tak tegak menggantung, berharap anaknya masih bisa diselamatkan. Setelah kejadian mengenaskan itu, keluarga Tino menjadi sangat membenci Adit karena menganggap Adit dan dua temannya yang sudah mengajarkan sesuatu yang buruk untuk almarhum. Dan seiring dengannya waktu 2 bulan setelah meninggalnya Tino, Sari dikabarkan menjadi gila dan sering membuat anak-anak tetangganya hampir terluka. Sehingga dia dikurung dan tidak diperbolehkan keluar rumah. Aku sangat takut sekali, Dit. Misalnya nih, aku menyesal lanjutnya. Kamu harus menyelawan rasa takutmu itu, Lan. Jangan biarkan mereka menguasai pikiranmu. Tidak bisa, Dit. Mereka datang dengan wujud yang sangat menyeramkan. Aku hampir gila menghadapi mereka. Adit juga sangat sedih karena ia tak bisa berbuat apa-apa untuk teman-temannya. Ia juga sudah berusaha mencari cara ke sana kemari. Namun tak ada yang tahu bagaimana caranya menutup permanen mata batin. Malam itu, kabar menyedihkan kembali terdengar dari beberapa tetangga Adit yang mengatakan kalau ada orang yang meninggal terlindas truk. Tubuh korban hancur dan tak dikenali. Adit berlari ke arah kecelakaan, namun ia terlambat karena mayat rupanya sudah dibawa.
Namun, di tempat kejadian Adit menemukan sisa baju yang sangat mirip dengan yang sebelumnya dipakai oleh Lani. Tidak, semoga saja ini bukan Lani, batin Adit. Di seberang jalan, Adit melihat sosok Lani tengah berdiri terpaku menatap ke arahnya. Saat ia berusaha mengejar, sosok itu malah menghilang. Sepulangnya dari tempat kejadian, Adit tak bisa tidur semalaman hingga pagi menjelang. Keesokan harinya, barulah ketahuan bahwa yang meninggal Garindas adalah benar-benar Lani. Adit merasa sangat terpukul dengan kematian kedua temannya itu. Dan tidak beberapa lama setelah kematian Lani, kabar duka kembali datang garis hari. Ia meninggal setelah kemudian menangis terus-menerus tanpa henti dan berteriak histeris sembari memanggil nama Tino dan Lani. Ia meninggal karena membenturkan kepalanya pada tiang uling. Dan saat dia akan ditolong, ia meninggal di perjalanan. Sementara Adit mulai takut karena ia terus dihantui oleh ketiga teman-temannya yang telah meninggal. Mereka mengajak Adit untuk ikut serta bersama mereka. Saat orang tua Adit tidak ada di rumah Adit hampir saja kebakaran saat Adit tertidur. Tapi untungnya hantu wanita yang tinggal di rumah Adit langsung bertindak membangunkan Adit. Dan api pun berhasil dipadamkan. Tapi gangguan-gangguan tidak hanya sampai di situ. Berkali-kali, Adit hampir dibuat celaka oleh mereka yang tak kasat mata. Dan berkali-kali pula lah Adit ditolong oleh arwah si wanita. Sampai akhirnya mereka berdua akrab dan berkenalan satu sama lain. Si wanita itu memperkenalkan dirinya bernama Kumala. Dia dulu meninggal karena ditombak oleh beberapa orang saat sedang mencari jamur. Entah apa penyebabnya. Tapi bisa jadi karena orang-orang itu tidak sengaja dan mengira Kumala adalah hewan buruan. Lalu, karena mereka takut akan dihakimi oleh pihak keluarga Kumala, mereka pun mengubur mayatnya di tanah tersebut yang sekarang adalah rumah Adit. Kau dendam pada mereka? Tanya Adit. Kumala tersenyum. Bibir pecatnya dan senyum aneh itu membuat Adit merinding. Aku tidak dendam. Aku tidak menyalahkan mereka. Aku suka dengan diri aku yang sekarang. Hanya saja, ucapnya sebelum hilang dari pandangan Adit. Hanya saja apa Kumala? Hening. Suara gemerisik angin yang meniup dedaunan kering terdengar sangat jelas. Rintihan dan raungan mereka menambah kelam suasana. Adit berjalan ke arah dapur untuk mengambil segelas air. Sosok bertubuh tinggi besar dengan tengah berdiri di pojok ruangan menatap Adit. Adit menoleh dan seketika sosok itu menghilang. Menyesal? Ya, Adit sangat menyesal. Kini kehidupannya harus selalu dibayang-bayangi oleh mereka yang tak terlihat. Makan, minum, tidur, sampai pada saat ia mulai kerja. Sosok itu tetap ada. Tahun ke tahun, apalagi saat usia Adit semakin bertambah dewasa. Sosok semakin banyak berada di sekitarnya. Ada yang hanya sekedar mau perkenalan, dan ada pula yang ingin minta pertolongan. Mereka datang dan pergi silih berganti. Tapi di antara mereka yang pergi, ada beberapa sosok yang tetap memilih tinggal bersama Adit, yaitu Kumala dan beberapa yang lainnya. Cukup sampai sekian dulu ya. Jangan lupa subscribe, komen, like, and share. Terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya. Cus!